Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Rosi yang dipersembahkan oleh inilah dia, Rosiana Silalahi. Selamat malam. Banjir di sejumlah daerah di Jakarta sudah surut, tapi persoalan banjir belum selesai. Muncul gugatan class action untuk Gubernur Jakarta. Inilah Rosi, gugatan banjir, politik, atau hukum? Berdasarkan uraian fakta-fakta yang ada bahwa Gubernur DKI Jakarta yang lebih tepat untuk diajukan gugatan. Tanggal 23 itu sebenarnya sudah ada peringatan dari BMKG. Nah sementara itu tidak ada langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk melakukan perencanaan agar adanya early warning system. Yang jelas kami Pemprov ini dipimpin oleh Pak Gubernur merespon bencana ini dengan waktu yang sangat singkat, singkat, cepat. Gugatan banjir, politik, atau hukum? Warganet saya undang untuk ikut memberikan komentar. Mention @kompas.tv, hashtagnya adalah gugatan banjir. Live streaming bisa Anda saksikan di www.kompas.tv/live. Banjir awal tahun yang merendam sebagian besar wilayah Jakarta kini sudah surut. Tapi kekecewaan warga akibat banjir belum reda. Senin kemarin, sekitar 243 korban banjir Jakarta menggugat Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta ini dinilai lalai menjalankan tugasnya dalam hal penanggulangan bencana. Tepatkah gugatan itu? Malam hari ini saya mengundang Azaz Tigor Nenggolan, tim advokasi korban banjir Jakarta. Selamat malam Bung Azaz Tigor. Malam Rosi. Selamat malam untuk Pak Muslim Muim, TGUPP DKI. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI dan Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Iya. Selamat malam. Malam Pak Rosi. Malam. Saya mulai dulu dari Pak Muslim Muin. Menurut Anda, tepat nggak ada gugatan diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta? Begini Mbak Rosi, kalau menurut saya nih, negeri kita ini bermasalah dalam reward and punishment. Jadi orang yang mestinya dikasih penghargaan malah dihukum. Yang orang yang harusnya dihukum malah dihargai. Kita lihat reputasi Pak Anies pada bencana, saya sebut banjir ini kemarin ya? Bencana karena ini curah hujan yang tertinggi pernah ada. Mungkin kalau kata Bappenas itu 1000 tahunan. Luar biasa. Jadi sepanjang sejarah ini adalah curah hujan yang paling tinggi. Dan kita lihat sekarang luas genangan sepertiga dari yang pernah ada. Pengungsi hanya 1/10 dari yang pernah ada. Jadi layakkah kita mempanis? Layakkah kita menghukum Gubernur DKI Jakarta? Tidak hanya Pak Anies. Jadi Anda justru mempertanyakan apakah layak menghukum Gubernur DKI Jakarta? Dan juga, karena menurut Anda apakah penanggulangan itu memang justru di atas rata-rata? Harusnya dihargai? Dan tidak hanya Pak Anies yang harus dihargai. Kita hargai juga pasukan biru, yang kerja keras, pasukan orange. Jadi ini kalau kita mau class action, betapa sakitnya hati pasukan biru ini yang sudah membersihkan gorong-gorong. Wah, kadang-kadang saya... Kan gugatan itu kan tidak ditujukan kepada pasukan biru, kepada pemimpin daerah. Tapi ya mereka yang sudah DKI Jakarta sebagai penanggung jawab kota. Mereka lah ujung tombak semua ini kan.
mereka lah yang bersih-bersih dan juga waktu bencana luar biasa. Oke, saya akan lanjut ke situ Pak Muslim, tapi saya ke Bung Azaz Tigor dulu. Di mana sih titik lemahnya sehingga Gubernur DKI Jakarta memang wajar dia mendapat gugatan class action? Jadi begini Rosi, semua gubernur DKI Jakarta tahu kalau Jakarta itu daerah yang rawan banjir. Ya, artinya itu juga jadi kampanye mereka kan ketika pilkada. Harusnya mereka sudah fasih betul gitu ya, bagaimana mempersiapkan kalau banjir itu mau datang. Ini titik persoalannya. Persiapan ini yang tidak ada. Kalau misalnya tadi argumentasi dari Pak Muslim, harusnya Gubernur Anies Baswedan itu dapat apresiasi, bukannya malah dihukum dengan class action. Ini justru apresiasi bagi kami. Kami mengingatkan supaya dia tidak jatuh lagi lebih berat, gitu loh. Ini masalah sebetulnya tadi saya bilang harusnya sudah fasih dia, sudah tahu, harusnya sudah siap. Yang kami persoalkan, yang digugat oleh warga itu bukan bagaimana menanggulangi banjir secara teknis. Oke, tapi dia lalai mempersiapkan warganya. di mana kelalaian yang paling fatal menurut Anda sehingga Misalnya patut begini, mendapat class action? seperti biasanya kan kalau pada banjir itu ada early warning system. Ya, informasi dini ini nggak ada. Kan dia baru ribut sekarang. Mau pasang toa kentongan zaman seperti ini kan kacau juga ya. Tapi ya sudahlah, itu aja baru sekarang dia mau siapkan. Kalau gubernur-gubernur sebelumnya, ya November itu sudah ada persiapan, ada latihan di Ciliwung, pasukan-pasukan, sudah diatur di mana titik evakuasi, sudah dibangun sistem. Jadi aparat. titik kelalaian itu justru pada saat early warning system. Early warning system dan yang Anda lihat emergency response. tidak dilakukan oleh Yang tidak dilakukan. Gubernur DKI Jakarta. Itu kalau ada early warning system, ya warga akan bisa mempersiapkan nih. Ada yang Kondisi bisa akan menurut diselamatkan. Anda berbeda dari apa yang kita lihat kemarin? Iya. Andaikan Gubernur Jakarta menjalankan tugasnya, memberikan peringatan dini. Ada peringatan dini, ya ada yang bisa diselamatkan. Ya. Ada emergency response, tidak keleleran. Tapi Sekda DKI Jakarta mengatakan sudah mempersiapkan dengan baik. Kita lihat sama-sama. Kecerdasan orang ya, kemudian keahlian orang dalam hak-haknya hukum itu bukan persoalan kami gitu. Yang jelas kami Pemprov ini dipimpin oleh Pak Gubernur merespon ya bencana ini dengan waktu yang sangat singkat ya, singkat, cepat, seluruh aktivitas perdagangan, transportasi bisa berfungsi sesuai dengan sedia kala gitu. Jadi indikatornya itu kalau kita Cepat merespons. Oh, coba Bandara Halim aja sehari kok nggak beroperasi. Ya, ada beberapa mal sampai hari ini nggak bisa beroperasi. Pak Muslim kan mengatakan bahwa penanggulangannya melihat dari jumlah pengungsi itu penanggulangan bencana, tapi titik gugatan class action ini adalah early warning system. Gubernur DKI dianggap tidak menjalankan tugasnya. Baik, jadi early warning system kita itu kan dari mana? Dari hujan. Coba lihat sekarang, early warning system dari hujan itu. Bukan dalam bentuk angka. Tadi saya rapat dengan Bappenas, saya beri masukan, jangan lagi seperti itu. Jadi hujan lebat, sangat lebat, sedang. Itu kita kadang-kadang tidak ada artinya buat kita itu. Hujan, kita terbiasa dengan hujan kok. Jadi harus dengan angka. Dan itu harus diberikan 3 hari minimum. Oke, maksudnya jadi Pemprov DKI Jakarta sendiri nggak tahu akan ada hujan dengan curah hujan yang begitu besar? Tidak ada informasi itu dalam angka. Dan itu sebetulnya teknologi itu mestinya sudah disampaikan 3 hari sebelumnya, itu sudah diramalkan bahwa ini akan 100 berapa milimeter per hari segala macam. Ya, tapi kan sudah ada peringatan, Pak. Sudah ada peringatan akan ada curah hujan besar. Peringatan itu dalam bentuk kualitatif seperti itu dan orang sudah biasa seperti itu. Orang sudah biasa, tapi seharusnya pemerintah tidak biasa. Orang, ya pemerintah juga udah terbiasa, tapi bukan berarti tidak ada early warning system. Yang katulampa itu tetap ada. Tapi yang sekarang itu yang masalah adalah adanya hujan lokal yang ekstrim. Dan walaupun kita punya early warning yang demikian canggih, ya tadi itu saya mau benarkan juga itu bahwa
ke BMKG, saya bilang lain kali kasih early warning itu dalam angka, nanti kita simulasikan. Karena dengan angka itu akan memberikan implikasi yang lebih besar menurut Pak Muslim? Iya, kalau Akan ada early warning system seperti yang diharapkan? ya betul. Jadi Sehingga dengan tidak adanya early warning system memadai, itu menurut Anda adalah karena BMKG tidak memberikan informasi dengan angka? saya tidak mau menyalahkan BMKG lah, Bu Mbak Rosi, tapi begitulah kita sekarang itu. Karena mungkin kita di tropis sudah tidak seperti di subtropis kan. Di subtropis kan snow 20 inch, 12 inch. Jadi orang udah siap, tapi kita terbiasa dengan hujan, dengan ini lebat, kita masih aja. Oke, Kang Yang, pertanyaan untuk Anda adalah sebagai pengamat tata kota, tepat nggak class action ini? Begini, kita harus melihat dari dua sisi. Kalau dari pendekatan penanggulangan banjir itu kan ada dua. Struktur, tadi dikatakan oleh Pak Muin. Tanggul, waduk, semuanya sungai, normalisasi, naturalisasi, itu pendekatan struktur. Yang kurang banyak disentuh itu yang non-strukturnya, pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat sadar tentang dia tinggal di daerah bencana. Masyarakat harus mewaspadai ketika masuk musim penghujan adalah musim budaya siaga bencana. Jadi artinya apa? Class action ini adalah bagian dari kurangnya pembinaan terkait non-strukturnya. Oke. Jadi bisa dikatakan selama ini penanggulangan banjir itu lebih banyak pada pendekatan teknisnya. Tapi menyadarkan bahwa Jakarta itu daerah banjir, itu yang harusnya lebih diperbanyak. Mohon maaf misalnya. Itu Anda lihat menjadi tanggung jawab Tanggung jawabnya provinsi. dalam arti begini, itu yang harus disadarkan. Karena kita tahu lah, dari Desember, Januari, Februari sampai Maret itu adalah puncak-puncaknya musim penghujan. Dan kita sudah mengalami hal ini setiap tahunnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa musim penghujan ada potensi bencana, kesadaran itu yang harus didorong. Oke. Kalau misalnya tadi soal angka Pak Muslim mengatakan karena tidak ada angka yang menyebutkan sehingga antisipasi itu menjadi tidak memadai. Sebetulnya prediksi dari BMKG sudah ada sinyalnya, artinya informasi. Sebetulnya kalau Pak Muin melihat data dari Bappenas, di radarnya BMKG ada data menunjukkan pada pukul 4 sampai pukul 6 potensi awan dengan intensitas tinggi itu bergerak menuju ke arah Jakartanya. Nah, Jadi harusnya itu bisa terbaca. Nah, sebetulnya itu tadi ada yang harus kita perbaiki sama-sama. Apakah kita bisa seperti BMKG membuat sistem seperti tsunami? Begitu ada gempa, ada potensi atau tidak? Kan bisa menggunakan informasi ini. Jadi ini yang harus sama-sama kita perbaiki. Kita tidak perlu mencari siapa yang salah ya. Tapi ini akan menjadi sebuah model bahwa manajemen risiko terkait bencana itu harusnya kita perbaiki dari waktu ke waktu. Kak, kalau Anda sendiri melihat tapi tepat nggak ada gugatan class action dari warga? Gugatan class action itu kan ditujukan kepada apanya? Kerugian materinya atau pada ada kesalahan dalam prosedurnya. Kalau misalnya contoh, kalau gubernur digugat pada kinerja penanggulangan banjir, harus dilihat bagaimana pencapaian program banjirnya tahun ini. Minimal kalau Tapi kan pemerintah kalau Bung Azaz Tigor mengatakan karena tidak menjalankan peringatan dini pada warganya. Ya. Apakah itu Anda lihat dilakukan? Pertanyaan gini, peringatan boleh disampaikan, tetapi yang paling penting fakta di lapangan. Kalau pemerintah bekerja, minimal risiko itu bisa kita dikurangi. minimalkan. Jadi artinya begini. Ya, yang ingin saya tanyakan apakah itu resiko itu terminimalkan? Nah, bisa diminimalkan lah gitu kan. Harusnya ada seperti itu. Jadi mohon maaf ya, harusnya ada. Karena Tapi begini, faktanya- banyak orang yang kaget tiba-tiba. Pak, tidak pernah banjir, tiba-tiba tempat kami banjir. Memang betul, Pak. Karena sudah 2-3 tahun nggak ada banjir seperti itu. Ya, maksudnya begini, memang curah hujan lokalnya tinggi sekali. Itu harus kita maklumin dengan kemampuan kapasitas sungai kita yang sangat terbatas. minim, ya. Jadi banyak yang kaget karena informasi pemahaman tentang cuaca belum maksimal. Itu yang harusnya kita jadikan pegangan untuk memperbaiki ke depannya. Oke. Selanjutnya, ada yang menuding gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta ini muatan politisnya begitu besar. Benarkah? Kami kembali sesaat lagi.